Baik, selamat malam Pak Ustadz Ismail Selamat Aso malam. Iya. bersama Pak Yan Piksada. Saya ingin bertanya ke Pak Ismail Aso terkait dengan situasi saat ini yang masyarakat Papua pada saat ini merasa cemas dengan rencana Bapak Presiden Prabowo Subianto mendatangkan transmigrasi ke tanah Papua pada keseluruhannya. Menurut Pak Ustadz seperti apa? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jadi esensi penolakan rakyat Papua itu lebih pada pengalaman suku aborigin di Australia, kemudian suku Indian, Inka, dan Apache di Amerika Serikat, sehingga ada kekhawatiran kalau orang Papua itu akan tenggelam dalam kelainan yang lain. Jadi saya ingin menyatakan sebagai salah satu tokoh Muslim Papua dan juga sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua bahwa sesungguhnya Undang-Undang Otonomi Khusus itu secara intrinsik di situ mengandung pesan bahwa rakyat Papua yang hanya tersisa 1 juta jiwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus dilindungi karena keunikannya, karena di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 130 juta jiwa atau menurut media internasional itu sekitar 600 juta jiwa penduduk yang besar ini, orang Papua itu dengan pulau yang begitu sangat besar menjadi minoritas. Kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di Papua Barat Daya, Kota Jayapura, Merauke itu tidak sesuai dengan komitmen Undang-Undang Otonomi Khusus, di mana pengangkatan anggota DPR kota maupun kabupaten itu mayoritas seluruhnya adalah non Papua. Ini sangat mengkhawatirkan, sehingga seperti yang saya kutip ayat tadi, telah nampak kerusakan itu. Ada pihak-pihak, dan saya menghimbau kepada Bapak Presiden terpilih ya, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, program transmigrasi harus dihentikan karena itu bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi, yaitu kesepakatan Undang-Undang Otonomi Khusus antara Dewan Presidium Papua dengan perwakilan pemerintah pusat, sehingga pengiriman transmigrasi ini bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu harus dihentikan. Itu yang saya punya masukan kepada pemerintah. Kalau ingin membangun Papua, kirimlah ribuan dokter, ribuan guru, dan kalau tidak bisa juga kirim anak-anak Papua itu ribuan anak mahasiswa untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana proses mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat itu, agar supaya mereka bisa berkembang. Itu saja mungkin saran saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ismail Aso. Menurut Ketua Kompaja. Ya, terima kasih. Kami dari Komunitas Papua Jakarta sangat menolak keras dengan adanya kehadiran transmigrasi di tanah Papua. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, zaman Soeharto, Papua tersingkir dengan tanah yang sebenarnya punya hak wilayahnya orang Papua dimanfaatkan oleh masyarakat dari katakanlah Pulau Jawa ini. Tiba-tiba mereka tinggal situ sudah lama-kelamaan, mereka jual lagi. Nah, ini kenyataannya nyata sekali. Jadi saya sebagai Sekjen Komunitas Papua Jakarta atau sekaligus Ketua Komunitas Papua Jakarta mengambil sikap, apabila pemerintah pusat tidak melakukan itu, kami akan aksi demo, turunkan 1000 massa ke Istana Merdeka.
Saya kira cukup saja. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Harapan-harapan dari Pak Ya, Ustadz. harapan kami sebenarnya dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan berdampak membawa kesejahteraan dan kearifan lokal. Pembangunan Papua akan lebih sejahtera, lebih aman dan damai karena beliau mengerti tentang bagaimana untuk keamanan, kenyamanan dan kedamaian di Papua. Tapi dengan adanya wacana-wacana seperti transmigrasi ini bukannya untuk mengamankan Papua, tetapi proses mempercepat Papua menyusul Timor Leste. Oleh sebab itu saran saya, rencana pemerintah ini harus secara bijak harus ditinjau kembali dan bila perlu Menteri Transmigrasi saya minta untuk hentikan program ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak berdua. Tuhan berkati. Terima kasih.